yaitu tentang iman kepada Nabi dan Rasul, supaya menjadikan kita itu sebagai siapa? Generasi yang mengetahui area digitalisasi. Apa digitalisasi? Yang kalian kenal dengan digital itu apa? Mengetahui hal-hal melalui apa? Akses internet. Yang kalian miliki itu apa? Gadget. Apa gadgetnya? HP. Nah, bagaimana kalian bisa meyakini Nabi dan Rasul melalui gadget? Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Ambalia Mahfud, nomor induk mahasiswa 2403-117-0429, program studi Pendidikan Agama Islam, kelas Nokat Karya K2 PAI B UIN Wali Songo Semarang. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul: membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diikuti dengan ketaatan dan kepatuhan. Jadi itu pengertian iman kepada Nabi dan Rasul ya. Iman yang benar memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama, meyakinkan dan membenarkan dalam hati, yang kedua, dinyatakan dengan lisan. Ada 3 unsur, meyakini dengan hati, kemudian dengan lisan, dan dengan amal perbuatan. Nah, di sini ada nama-nama Nabi dan Rasul. Alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Saleh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Lut alaihissalam, Ishak alaihissalam, Yakub alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Ayub alaihissalam, Syuaib alaihissalam, Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Zulkifli alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Ilyas alaihissalam, Ilyasa alaihissalam, Yunus alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul-rasul ulul azmi. Pengertian ulul azmi. Ulul azmi adalah gelar para rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan luar biasa, yang teguh pendirian dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan ketika menjalankan tugas menyampaikan wahyu kepada umatnya. Rasul yang bergelar ulul azmi ada 5. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam, yang keempat, Nabi Isa alaihissalam, yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul dibagi menjadi 3: sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil. Sifat wajib meliputi sidik, yaitu benar, amanah dipercaya, tabligh menyampaikan, watonah cerdas. Sifat jaiz yaitu sifat yang sama dimiliki oleh manusia biasa, seperti makan, minum, tidur, sakit, menikah, dan meninggal. Yang terakhir yaitu sifat mustahil. Adapun sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib. Kizib yaitu berdusta, khianat tidak dapat dipercaya, kitman menyembunyikan, dan balagah bodoh. Tugas Rasul. Adapun tugas-tugas Rasul di sini ada 7. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengajarkan ketauhidan. Yang ketiga, mengajarkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjelaskan
2011 sampai dengan tahun yang sekarang. Yang terakhir, meneladani sifat-sifat Rasul di era digital. Perilaku yang dapat kita lakukan sehari-hari dalam menghadapi era digital adalah beriman kepada Nabi dan Rasul dengan sepenuh hati. Iman dan Islam menjadikan dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber inspirasi dalam aktivitas dan beribadah. Ilmu pengetahuan dan teknologi dijadikan sebagai sarana kreasi, menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan panutan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pribadi yang berkarakter jujur, amanah, cerdas, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Nah, itu tadi materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Di situ kalian bisa menyimpulkan kenapa sih kita harus meyakini ataupun mengimani Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang silakan kalian bentuk kelompok. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas kelompok, kemudian mempresentasikan di depan kelas setiap kelompok. Silakan membuat kelompok ke belakang. Silakan kalian diskusikan poster yang ibu bagi, kemudian ditulis hasilnya di kertas yang putih, kemudian nanti tinggal kalian mempresentasikan di depan kelas. Paham? Ada yang kurang paham? Membuat kelompok, jadi kelompoknya silakan ke belakang, ya. Pengerjaannya bersama-sama di kelompoknya masing-masing, boleh menghadap ke belakang semuanya. Berkarakter. Iya. Kita semua nanti menjadi generasi yang digital karakternya bagus, tapi juga mengenal dunia digital. Sebelum itu tutup, kita refleksi dulu. Bagaimana pelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Kalian bisa tahu sifat-sifat yang dimiliki Nabi dan Rasul. Ya, meyakini bahwasanya Nabi dan Rasul itu ada berapa tadi jumlahnya? 12. Nabi dan Rasul sesuai dengan tugasnya masing-masing. Mungkin hanya itu pertemuan pada pagi hari ini. Apabila itu ada kesalahan, ibu mohon maaf. Sebelumnya kita tepuk kembali supaya kita tetap semangat. Silakan berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Ketua kelas memimpin untuk doa pulang. Mari teman-teman, sebelum pulang kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah.